Jadi saudara sekalian, dalam era seperti saat ini, kita bahkan sudah mengalami suatu masa yang disebut overloaded information, ya. Informasi yang melimpah ruah, informasi yang sudah begitu masif, ya, tersaji di sekitar kita, di depan kita. Sehingga apa saja yang kita ingin dapatkan saat ini itu hampir semuanya bisa kita dapatkan dengan cepat, ya, dengan instan. Jadi pada dasarnya informasi yang ada saat ini melalui berbagai media itu sudah melimpah ruah. Namun apa yang kurang di kalangan pengguna maupun di kalangan komunikator, yang kurang itu sebenarnya adalah kemampuan analisis, daya analisis. Baik daya analisis dalam menyampaikan pesan maupun daya analisis dalam menerima pesan. Kalau kita punya daya analisis dalam menyampaikan pesan, maka tentu kita akan menyampaikan pesan-pesan yang bermakna, pesan-pesan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang memang halayak itu perlukan. Dan kita tidak sembarang menyampaikan informasi, kecuali betul-betul informasi itu positif, berbobot, bermanfaat, memberikan nilai tambah, menjadi solusi. Kalau kita menjadi seorang komunikator yang punya analisis. Begitu pula sebaliknya kalau kita menjadi seorang komunikan, menjadi halayak, kita juga harus menjadi halayak yang cerdas, menjadi halayak yang memiliki analisis. Tidak semua informasi yang sampai ke kita adalah informasi yang bermutu, informasi yang bermanfaat. Di sinilah kita perlu adanya filter, perlu adanya seleksi. Mana informasi yang betul-betul kita bisa terima, informasi yang bisa kita gunakan, informasi yang bisa kita bagi lagi, informasi yang kita simpan. Ini adalah daya seleksi yang harus kita miliki dari seorang komunikan yang memiliki kemampuan analisis di dalam menerima informasi. Oleh karena itu, berapa banyak informasi yang berguna, yang bermanfaat pada diri kita maupun pada orang lain. Oleh karena itu, jangan saat ini kita hanya bangga atau berhenti ketika kita sudah memiliki perangkat, ya. Ketika kita sudah hidup dalam era informasi, banyak orang berhenti di situ. Kita ini banyak informasi, kita ini sudah punya smartphone, bahkan ada yang punya 2, ada yang punya 3. Seolah-olah dengan hidup di era informasi dan punya smartphone yang canggih, berarti kita sudah menjadi seorang pengguna yang literate. Itu tidak seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menggunakan era informasi dan perangkat-perangkat itu hanya menjadi sumber cost dan bukan sumber profit dan benefit. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, ya. Saya kalau ngajar S1 itu sering saya tanya ke kelas, siapa di sini yang sudah mendapatkan profit dari dunia digital? Yang sudah punya online shop, yang sudah punya keterampilan-keterampilan, kecerdasan-kecerdasan. Dan biasanya di kelas itu yang jawab cuma 2-3 orang dari 40 orang. Jadi saya katakan dari 40 orang yang ada di kelas ini, yang mendapatkan benefit profit itu hanya 2-3 orang. Jadi yang lain tanda kutip itu korban. Walaupun ada memang yang betul-betul menjadi korban, ada juga yang menjadi
pelaku-pelaku yang useless ya, yang tidak mendapat manfaat atau kurang mendapat kegunaan. Masih bagus daripada gunakan dunia informasi itu untuk berbuat keburukan, menyebar hoax. Sudah habis uang beli kuota, sudah habis waktu mengupdate status, yang diperoleh hanya dosa ya, dosa yang bertumpuk-tumpuk dan jari ya. Jadi ini kita mikir ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini kesempatan bagi Bapak Ibu juga untuk memanfaatkan proses-proses ini untuk meningkatkan literate dan meningkatkan daya analisis. Karena itulah yang membedakan kita dengan pengguna pada umumnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan informasi itu dengan literate, dengan kecerdasan atau analisis? Itu kita memang perlu memiliki teori-teori, pemahaman-pemahaman, ya, memiliki kecerdasan-kecerdasan di dalam menilai, di dalam memahami, di dalam mengkaji, di dalam menggabungkan, mensinergikan, ya, informasi-informasi yang kita terima, informasi-informasi yang kita pahami, yang kita simpan, yang kita bagikan. Nah, itu. Jadi jangan kita menerima maupun mengeluarkan informasi tanpa melalui satu filter yang disebut dengan analisis atau literate. Ya, itu sebenarnya kuncinya di situ. Jadi jangan seperti garbage in, garbage out ya. Kalau sampah masuk, sampah keluar. Nah, Bapak Ibu, saya melihat makalahnya udah cukup bagus ya, walaupun nanti masih ada juga yang akan kita berikan penilaian-penilaian supaya bisa lebih ditingkatkan. Memang itu yang kita harapkan ya, yang kita harapkan. Diskusi-diskusinya juga nanti bisa lebih literate ya, bisa lebih analisis gitu ya. Nggak apa-apa kita mikir ya, nggak apa-apa kita mikir. Jangan malas mikir ya. Ini orang sekarang banyak ini malas mikir. Ya. Nggak mau mikir banyak. Misalnya bagaimana kita menyelesaikan ini dengan lebih cepat, dengan lebih kreatif, orang malas mikir. Ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan ini, bagaimana kita memecahkan masalah ini, orang biasa malas mikir. Orang mikirnya saja, ambil saja di Google, nanti kita copy paste, nanti kita ubah-ubah sedikit. Orang malas mikir. Ya. Ini yang melanda ini sekarang. Sehingga otak kita itu tidak bekerja ya secara maksimal. Jadi kita paksa-paksa lah ya. Kesempatan ini kita kuliah, kita paksa-paksa otak kita untuk belajar. Karena lepas kuliah nanti tidak ada yang paksa-paksa kita lagi. Sehingga mungkin kembali lagi ke modus semula. Ya. Jadi ini mesin-mesin kecerdasan kita ini harus kita latih. Jangan sampai nanti AI ini lebih pintar dari manusia. Ya ini yang dikhawatirkan sekarang. Dengan adanya kecerdasan buatan itu membuat manusia itu kalah cerdas dari mesin. Padahal mesin ini dibuat oleh manusia. Ini kan sesuatu yang sebenarnya paradoks. Mesin diciptakan oleh manusia, tapi mesin itu nanti akhirnya mengalahkan manusia. Itu kan sebenarnya tidak mungkin sesungguhnya terjadi. Tapi hal yang tidak mungkin mesin miliki yaitu yang disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan sebagainya. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh mesin. Jadi sepanjang apapun kecerdasan mesin itu, jika manusia tidak kehilangan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosionalnya, maka mesin tidak pernah bisa mengalahkan manusia. Ya. Tapi kita melihat sekarang ini manusia hampir sudah kehilangan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya. Kenapa? Karena manusia ini sudah hidup terlalu dominan dalam kehidupan berbasis materi, berbasis pendekatan-pendekatan duniawi, ya, pendekatan-pendekatan intelektual, dan tidak mengasah kecerdasan spiritual itu. Jadi Bapak Ibu, ini manusia
adalah makhluk yang istimewa ya. Karena itu jangan juga kita terlalu membanggakan ilmu ya. Tapi ilmu itu adalah bagian dari proses kita di dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna, lebih baik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saya kira itu pengantar-pengantar. Kita akan masuk ke materi kedua mengenai pesan ya, studi pesan. Kemarin kita bicara mengenai studi komunikator. Bagaimana menjadi seorang komunikator? Kemampuan apa seorang komunikator itu dibutuhkan ya? Dengan strategi apa seorang komunikator itu bisa menciptakan dan mempengaruhi halayak misalnya ya. Saya kira banyak aspek bisa kita kaji. Nah, yang kedua yang kita mau bahas hari ini adalah pesan. Studi pesan ini juga banyak sekali ini lingkupnya ya. Jadi kalau dalam penelitian komunikasi, studi pesan ini banyak sekali diteliti. Ini merupakan salah satu kajian favorit. Sama juga studi komunikator, itu juga banyak sekali diteliti ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau meneliti studi komunikator, itu banyak. Misalnya strategi guru, strategi pemimpin dalam mengkomunikasikan, strategi komunikasi pemasaran, macam-macam gitu. Ini sumber yang kita kaji. Nah, yang kedua ini adalah yang kita kaji ini pesan. Pesan ini apa yang ide-ide, gagasan-gagasan yang ingin dibagikan kepada halayak. Nah, ini banyak di sini. Kita bisa bicara bagaimana pesan diproduksi, kita bisa bicara bagaimana pesan dikemas, kita bicara ide-ide apa yang ada pada satu pesan, kita bicara pada bagaimana pesan itu ditransmisikan ya dengan cara-cara tertentu dan sebagainya. Jadi studi pesan ini luas sekali. Khusus untuk isi pesan itu sudah dikaji dengan analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. Dan ini teorinya banyak sekali. Ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu tertarik mengkaji, meneliti nanti pesan-pesan ini, itu bisa Bapak Ibu nanti teliti untuk tugas akhir, tugas tesisnya nanti sebelum untuk penyelesaian. Itu bisa. Jadi saya mengantar poin-poinnya ini nanti untuk Bapak bisa pilih kira-kira yang menurut Bapak mana lebih dipahami, lebih dikuasai, lebih tertarik untuk Bapak Ibu lanjutkan lagi dalam penelitian. Ya, jadi banyak aspek dan saya tidak membatasi aspek-aspek mana dari studi pesan ini yang ingin Bapak diskusikan. Ya, Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan model-model analisis, boleh pakai induktif, deduktif, dialektika, dan metode-metode penalaran yang lain, silakan aja.